Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa dunia menutup semua pintu untukmu? Dianggap tak layak, dihina karena asal-usulmu, ditertawakan saat kau berusaha bangkit. Tapi di balik diammu yang terluka, ada doa yang tak pernah putus, ada tekad yang tak pernah menyerah. Dan ada Allah yang diam-diam sedang menyiapkan balasan terindahnya. Di channel ini, kami tak menjual mimpi. Kami menyampaikan kisah nyata tentang orang-orang biasa yang luar biasa, karena mereka memilih sabar ketika dunia memilih menyakitinya. Hari ini, kami bercerita tentang Alisa, seorang perempuan yang dulu diusir dari meja makan keluarga mertuanya, karena dianggap darahnya terlalu rendah. Tapi dari dapur kontrakan yang sempit, ia bangkit. Bukan dengan dendam, tapi dengan tepung, doa, dan harga diri yang tak terbeli. Dan saat keluarga yang dulu menghinanya jatuh bangkrut, mereka datang, memohon bantuan. Tapi Alisa hanya tersenyum dan berkata, "Inilah rezeki dari doa yang dulu kalian remehkan." Mari kita dengarkan. Kisah nyata yang akan mengingatkanmu, Allah tak pernah tidur. Dan keadilannya selalu datang tepat pada waktunya. Selamat datang di Mau Cerita. Aku masih ingat hujan gerimis yang menyapu halaman masjid itu, halus, dingin, tapi membawa hangat yang tak bisa dijelaskan logika. Di bawah langit kelabu itu, aku dan Raka mengikat janji suci. Tak ada gaun pengantin menjuntai panjang, tak ada kalung emas berkilauan, apalagi deretan limusin di pelataran. Hanya sehelai kebaya lusuh warisan ibuku, selop butut yang kubeli dengan sisa uang jualan gorengan, dan wajah Raka yang memandangku seolah aku bidadari dari surga. Tapi kebahagiaan itu, sahabatku, bukanlah akhir dari cerita. Ia hanya awal dari ujian yang lebih dalam. Ujian yang membuatku belajar bahwa cinta sejati tak cukup hanya dengan keberanian, tapi juga kesabaran yang tak bertepi. Sehari setelah akad, aku diajak ke rumah besar keluarga Raka. Rumah itu megah, seperti istana dalam dongeng. Pagarnya tinggi, taman luasnya rapi, dan pintunya seberat rahasia yang tak ingin dibuka untuk sembarang orang. Aku masuk dengan hati berdebar, menggenggam erat tangan suamiku, berharap senyumku cukup tulus untuk diterima. Tapi Nyonya Salma, ibu mertuaku, tak menyambutku dengan senyum. Ia menyambutku dengan tatapan tajam yang menusuk lebih dalam dari duri. Matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut hingga sepatu bututku, lalu berhenti di wajahku sejenak sebelum berkata, suaranya dingin seperti es di musim kemarau. "Jadi ini calon cucuku, anak tukang becak dan penjual sayur keliling." Dunia seketika sunyi. Hanya desau angin yang berani bersuara. Aku menunduk, menahan rasa perih yang menjalar dari dada hingga ke ujung jari. Tapi dalam diam, kubisikkan doa yang diajarkan ibuku sejak kecil. Ya Allah, jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini cobaan, jadikan aku hamba-Mu yang sabar. Raka mencoba membela. Bu Alisa baik. Dia rajin, jujur, dan baik jujur? Potong Nyonya Salma sambil tertawa getir. Baik itu tak cukup kalau darahmu tak sejajar dengan keluarga ini. Kau lupa, Raka? Kita bukan keluarga sembarangan. Aku tak menangis di sana. Aku tak mau memberi mereka kepuasan melihat air mataku. Tapi malam itu, di kamar sempit yang disediakan untukku, bukan kamar utama, melainkan kamar pembantu yang sempat kosong, aku memeluk bantal dan menangis diam-diam. Di antara isak, ku ingat pesan ayah. Nak, kemuliaan bukan diukur dari harta atau nama besar, tapi dari cara engkau menjaga hati dan menjalani takdir dengan ikhlas. Dan di sanalah, di antara dinding tembok yang dingin dan kasur tipis yang berderit, tekad itu lahir. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tak akan membiarkan penghinaan ini mengubur martabatku. Aku akan bangkit, bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak dicintai, layak dihormati, dan layak menjadi bagian dari keluarga ini. Dengan caraku sendiri. Pernikahan ini memang tak dirindukan oleh mereka,
Tapi justru di sanalah Allah mulai menulis kisahku. Bukan dengan tinta emas, tapi dengan air mata, doa, dan kerja keras yang tak pernah mengeluh. Karena kadang cinta yang lahir dari penolakan justru tumbuh paling kuat. Pagi itu, embun belum sempat menguap dari daun jambu di halaman belakang rumah mertua. Tapi hatiku sudah basah oleh rasa tak diinginkan. Aku datang bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai ancaman, melainkan sebagai menantu yang ingin belajar merawat keluarga suaminya. Tapi pintu rumah megah itu, meski terbuka lebar untuk tamu-tamu berbaju sutra dan berkalung mutiara, terasa seperti menutup rapat bagiku. Nyonya Salma duduk di kursi rotan ruang tamu, dikelilingi para bibi dan sepupu Raka yang berbusana rapi, wangi, dan percaya diri. Mereka tertawa ringan sambil menyesap teh dari cangkir porselen. Aku berdiri di ambang pintu, membawa nampan berisi kue-kue kecil yang kubuat semalam. Usaha kecilku untuk membuka hati mereka. Ini untuk ibu dan keluarga, kataku pelan. Suaraku hampir tenggelam dalam denting sendok di cangkir. Salah satu bibi menatap nampan itu lalu mendesis pelan. Dari dapur kontrakan ya, jangan-jangan pakai minyak bekas goreng tahu. Tawa kecil merebak. Hangat, tapi menusuk Nyonya Salma tak mengambil satu pun. Ia hanya menatapku, matanya tajam seperti pisau yang diasah oleh dendam kelas. Kau pikir dengan kue-kue murahan itu, kau bisa masuk ke keluarga ini? Suaranya rendah, tapi cukup keras untuk membuat udara di ruangan itu membeku. Keluargamu tak punya nama, Alisa. Ayahmu bekerja membungkuk di sawah. Ibumu berjalan kaki keliling kampung hanya untuk dapat uang receh. Apa yang bisa kau ajarkan pada cucuku kelak? Cara menghitung uang koin. Aku menahan napas. Lidahku terasa kaku, tapi hatiku berbisik. Jangan balas. Sabar itu mahkota orang beriman. Kuletakkan nampan itu di meja perlahan tanpa gemetar. Saya tak datang untuk mengajarkan, Bu. Saya datang untuk belajar. Belajar menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, dan kelak, ibu yang penuh kasih. Kalau itu tak cukup, saya mohon maaf. Keheningan menyusul. Tapi keheningan itu bukan tanda hormat, melainkan tanda penolakan. Raka datang menyelamatkanku, wajahnya muram. Ia menarik tanganku, membawaku keluar dari ruangan yang penuh aroma parfum mahal, tapi miskin kasih sayang. Di teras belakang, di bawah rindang pohon flamboyan, ia memelukku erat. Maafkan aku, Lis. Aku tak menyangka mereka akan sekejam ini. Aku tak menangis. Aku hanya bersandar di dadanya, merasakan hangat yang nyata. Bukan dari emas atau nama besar, tapi dari cinta yang tulus. Kau tak perlu minta maaf, Raka. Kau sudah cukup berani memilihku. Selebihnya, biar Allah yang urus. Malam itu, di kamar sempit yang mereka sebut kamar tamu darurat, aku menatap langit lewat jendela kecil. Bintang-bintang berkedip, seolah berbisik, "Sabar, nak. Ujianmu akan jadi jalanmu." Aku tak tahu waktu itu bahwa pintu rumah mewah itu memang harus menutup, agar aku menemukan pintu lain yang jauh lebih luas. Pintu rezeki, pintu keberkahan, dan pintu rahmat dari sang pemilik hati. Karena kadang, penolakan bukan akhir, ia hanya cara Tuhan mengalihkan langkahmu ke jalan yang lebih mulia. Aku tak pernah menyangka bahwa undangan arisan keluarga besar, yang seharusnya jadi momen pertamaku diterima, justru akan menjadi medan uji yang paling mengiris hati. Raka meyakinkanku, kau cukup datang, duduk manis dan tunjukkan sikapmu yang baik. Mereka pasti akan luluh, aku percaya, karena cinta buta, atau mungkin karena harapan yang terlalu tinggi. Hari itu, aku memakai kebaya sederhana yang kujahit sendiri dari kain perca yang disisakan tetangga. Tak ada perhiasan, hanya gelang kayu pemberian ibuku, warisan dari nenek, yang melingkar di pergelangan tangan kananku. Di dalam tas kecil, kubawa nasi bungkus berisi ayam goreng dan sambal terasi, bekal dari dapur kontrakan yang masih penuh asap dan harapan. Saat memasuki ruang arisan, semua mata menoleh, bukan dengan rasa penasaran,
tapi dengan tatapan yang penuh penilaian, seperti aku adalah benda asing yang tak seharusnya ada di sana. Aku duduk di ujung sofa, sejauh mungkin dari pusat perhatian, berharap kehadiranku tak mengganggu keseimbangan dunia mereka yang rapi dan berkelas. Lalu tiba waktunya makan siang. Satu persatu, para tamu membuka kotak makan mewah. Stainless steel mengilap, berisi lauk yang dimasak koki pribadi, lengkap dengan hiasan daun selada dan potongan tomat rapi. Aku perlahan membuka bungkus daun pisangku. Aromanya sederhana, jujur, dan hangat. Bau rumah, bukan restoran. Detik itu, tawa meledak. Wah, Alisa bawa bekal dari warung pinggir jalan ya. Cemoh sepupu Raka, Siska, sambil menutup hidung pura-pura. Jangan-jangan ini ayam yang digoreng pakai minyak jelantah? Timpal yang lain disambut gelak tawa riang, wajahku memanas. Tanganku bergetar, tapi aku tak menutup makananku. Aku justru mengunyah perlahan, menatap lurus ke depan, dan berbisik dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci mereka. Jadikan ini ujian yang membersihkan, bukan yang menghancurkan. Raka menatapku, matanya penuh permintaan maaf. Tapi aku menggeleng pelan. Aku tak ingin ia terjebak di antara cintanya padaku dan keluarganya. Ini pertarunganku sendiri. Pulang dari acara itu, aku tak langsung bicara. Aku diam sepanjang jalan, membiarkan suara mesin motor dan desau angin mengisi keheningan. Tapi di dalam hatiku ribuan pertanyaan berkecamuk. Apakah aku memang tak pantas? Apakah kemiskinan warisan orang tuaku harus jadi rantai yang mengikat harga diriku selamanya? Sampai di rumah kontrakan, aku menyalakan kompor kecil. Di atas tungku itu, kuletakkan panci berisi air, sambil menunggu mendidih. Kucuci beras, kupotong bawang, dan kumasukkan ayam sisa ke dalam kuah. Aku memasak bukan karena lapar, tapi karena butuh sesuatu yang bisa ku kendalikan. Sesuatu yang tak menghinaku, yang justru menguatkan. Dan di tengah aroma bumbu yang menari di udara sempit itu, aku menemukan jawaban. Aku tak perlu diakui oleh mereka untuk berharga. Cukup diakui oleh Allah dan oleh suamiku yang setia. Sejak hari itu aku berjanji. Aku akan terus bekerja. Tak untuk membuktikan aku kaya, tapi untuk membuktikan bahwa kemuliaan seseorang lahir dari akhlak, bukan dari rekening bank atau gelar keluarga. Karena di mata Tuhan, orang yang jujur dalam kemiskinan lebih mulia daripada yang sombong dalam kemewahan. Dapur itu sempit, sangat sempit. Hanya cukup untuk satu orang berdiri, dan jika aku berbalik, siku kananku pasti menyentuh dinding yang lembab. Tapi di sanalah, di antara noda minyak dan uap panas yang menempel di kaca jendela, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga. Kekuatan. Setelah hari-hari penuh hinaan di rumah mertua, aku pulang dengan hati remuk. Tapi tubuhku tak boleh berhenti. Aku tak punya tabungan, tak punya warisan, bahkan tak punya pilihan selain bangkit dari debu dengan tangan kosong. Maka, aku memilih kembali ke dapur. Tempat yang selama ini jadi pelarianku saat dunia terasa terlalu kejam. Awalnya, hanya iseng. Aku membuat kue lapis legit, resep warisan ibuku yang diajarkan sambil duduk di atas tikar pandan di dapur gubuk bambu. Aku mengocok telur dengan tangan, memasukkan gula sedikit demi sedikit, lalu memanggangnya per lapis di atas kompor minyak yang apinya kadang naik turun seperti harapanku. Hasilnya tak sempurna, kadang gosong, kadang terlalu manis. Tapi aromanya jujur, seperti doa yang tak pernah kutinggalkan sebelum tidur. Suatu pagi, Bulina, tetangga sebelah yang suaminya baru saja di PHK, mengetuk pintu. Alisa, aku cium bau kue dari tadi. Boleh ku cicip? Aku malu-malu memberinya sepotong. Ia mengunyah perlahan, lalu matanya berbinar. Ini enak banget. Lebih enak dari kue toko di mall. Kau jual, tidak? Itu pertama kalinya seseorang memuji hasil tanganku, bukan karena kasihan, tapi karena tulus. Pesanan pertama datang dari Bulina, 3 loyang untuk acara syukuran anaknya. Aku kerjakan semalaman. Tangan melepuh, mata memerah,
tapi hati ini ringan. Saat menyerahkan kuenya, ia menyelipkan uang lebih. Ini buat modal ya, jangan menolak. Uang itu kugunakan untuk membeli mixer bekas di pasar Loak. Harganya murah, suaranya berisik, tapi ia bekerja dengan setia. Seperti sahabat lama yang tahu betapa aku butuh bantuan. Perlahan, nama kue Alisa mulai beredar. Dari Bulina ke ibu-ibu pengajian. Dari ibu-ibu pengajian ke guru ngaji anak-anak di sekitar. Mereka tak peduli dari mana aku berasal. Mereka peduli pada rasa, pada kejujuran, dan pada cara aku membungkus setiap kue dengan doa. Aku tak pernah mencantumkan harga tinggi. Aku percaya, rezeki bukan soal untung besar, tapi soal keberkahan yang mengalir. Setiap pagi, sebelum mengocok adonan, aku basuh muka, rapihkan jilbab, lalu duduk sejenak. Ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang memberi manfaat, bukan hanya bagi perut, tapi bagi hati, bisiku pelan. Raka melihat perubahan itu. Ia tak pernah membanggakan usahaku di depan orang, tapi setiap malam, ia mencuci loyang dan menyapu remah-remah yang berserakan di lantai. Kau tahu, Lis, katanya suatu malam sambil menatapku memasukkan adonan ke oven. Dulu aku mencintaimu karena matamu. Tapi sekarang, aku mencintaimu karena hatimu yang tak pernah berhenti berjuang. Aku tersenyum, menahan air mata. Dapur kontrakan ini mungkin kecil, lembab, dan jauh dari megah. Tapi disinilah aku belajar bahwa harapan tak butuh tempat luas untuk tumbuh. Cukup dengan iman, kerja keras, dan sedikit tepung terigu. Allah mampu menjadikan remah-remah kecil menjadi fondasi, istana yang penuh berkah. Ada yang bilang cinta sejati itu langka, seperti mutiara di dasar lautan yang hanya bisa ditemukan oleh penyelam yang sabar. Tapi aku tak perlu menyelam jauh. Cintaku berjalan di sampingku, memegang tanganku erat saat dunia berusaha menjatuhkanku, dan tak pernah sekalipun melepaskannya. Raka bukan pria yang pandai berkata-kata. Ia tak pernah menulis puisi, tak pernah memberi hadiah mahal, apalagi berjanji dengan kata-kata indah di bawah hujan. Tapi cintanya bukan pada lidah, ia tertanam dalam tindakan. Dalam diamnya yang setia, dalam lelahnya yang tak pernah dikeluhkan, dalam caranya melindungiku tanpa harus menghancurkan orang lain. Saat keluarganya menghinaku, ia tak membela dengan amarah. Ia membela dengan kehadiran, dengan duduk di sampingku di meja makan yang sunyi, dengan menyuapiku sesuatu saat aku terlalu lelah memasak, dengan memelukku dari belakang saat air mataku jatuh diam-diam di dapur. Aku ingat suatu malam, ketika pesanan kue tiba-tiba membludak untuk acara hitanan di kampung seberang, listrik mati, hujan deras, kompor minyakku kehabisan bahan. Aku duduk di lantai dapur, menatap adonan yang belum sempat dipanggang. Tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena takut mengecewakan orang. Tiba-tiba, pintu terbuka. Raka masuk basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Tapi di tangannya ia membawa sesuatu. Mixer kecil bertenaga aki yang ia pinjam dari bengkel temannya. Listrik mati, tapi semangatmu nggak boleh mati, katanya sambil tersenyum lelah. Ia tak tidur malam itu. Ia membantuku mengocok, menuang, memanggang, semuanya dengan cahaya lampu teplok yang redup. Dan di tengah malam yang sunyi itu, di antara aroma kue dan suara hujan yang menari di atap seng, ia berbisik, "Kau pasti bisa, Lis. Aku percaya." Kalimat itu sederhana, tapi bagi perempuan yang setiap hari diingatkan bahwa ia tak cukle, kalimat itu adalah oase di padang gersang. Tak lama setelah itu, ia mulai menyisihkan uang lemburnya. Bukan untuk beli baju baru atau jalan-jalan, tapi untuk membelikanku mixer bekas yang lebih baik, yang suaranya tak terlalu berisik dan putarannya lebih stabil. Saat menyerahkannya, ia hanya berkata, "Ini buat impianmu. Aku cuma bisa bantu sejauh ini." Aku memeluknya erat, tak peduli bau keringat dan tepung yang masih menempel di bajunya. Di pelukannya, aku menemukan kekuatan yang tak bisa kudapatkan dari siapapun. Kekuatan untuk percaya bahwa aku berharga, bukan karena apa yang kupunya, tapi karena siapa aku.
Dan karena ada seseorang yang melihat cahaya itu, bahkan saat aku sendiri meragukannya. Kadang, di tengah malam, aku memperhatikannya tidur, wajahnya tenang, napasnya pelan, dan aku berdoa, "Ya Allah, jagalah dia." Karena jika bukan karena cintanya yang tak goyah, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Cinta Raka bukanlah cinta yang membuatku lupa diri. Ia adalah cinta yang mengingatkanku bahwa aku layak dicintai, meski dunia berkata sebaliknya. Dan dalam diamnya yang tulus, ia mengajarkanku arti kesetiaan. Bukan hanya bertahan di masa senang, tapi berdiri tegak di sampingku saat seluruh dunia berusaha menjatuhkanku. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, bukan karena hujan, tapi karena kabut yang tak kunjung hilang sejak fajar. Aku sedang menata kue-kue dalam kotak pesanan ketika suara dering telepon menghentikan gerak tanganku. Suara itu dari kampung, dari Bu Surti, tetangga ibuku yang suaranya gemetar seperti daun dihembus angin kencang. "Alisa, ayahmu jatuh di sawah, pingsan. Sekarang di puskesmas." Dunia berhenti berputar. Tepung yang baru kucampur jatuh dari tangan. Kotak kue terguling. Aku tak peduli. Yang kudengar hanya detak jantungku yang berlari kencang, mengejar bayangan ayah, laki-laki yang tangannya selalu penuh kapal, tapi senyumnya tak pernah kehilangan hangat. Aku memandang Raka, yang sedang menghitung uang pesanan di sudut dapur. Cukup satu tatapan. Ia langsung tahu. Tanpa kata, ia berdiri, mengambil dompet, lalu berkata, "Kita berangkat sekarang." Perjalanan pulang ke kampung terasa seperti abad. Di dalam bis yang sesak dan bergoyang, aku menatap jendela, melihat sawah-sawah yang dulu kujadikan tempat berlari kecil bersama adik-adikku. Di sanalah ayah mengajarkanku arti kerja keras. Kalau kau tanam dengan ikhlas, Allah pasti kasih panen. Nak, bahkan kalau tanahnya keras. Sesampainya di puskesmas kecil yang dindingnya mulai mengelupas, aku melihatnya. Ayahku terbaring di ranjang sempit. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ibuku duduk di sampingnya. Matanya bengkak, tapi tangannya tetap menggenggam tasbih. Bibirnya tak berhenti berzikir. "Maaf, nak, kami merepotkanmu," bisik ibu, suaranya parau. Aku menggeleng, lalu memeluknya erat. "Jangan bilang begitu, Bu. Kalian bukan beban. Kalian rumahku." Tapi di balik pelukan itu, kekhawatiran menggerogoti hatiku. Biaya rawat inap, obat, bahkan makan sehari-hari, semuanya butuh uang. Sementara di Jakarta, usahaku baru mulai mengalir. Aku tak punya tabungan besar. Dan jika aku tinggal lama di kampung, pesanan akan batal. Reputasiku yang baru saja mulai tumbuh bisa hancur. Malam itu, di rumah bambu yang dindingnya berderit saat angin bertiup, aku duduk di beranda bersama ibu. Bulan penuh menyinari halaman, dan suara jangkrik mengalun seperti doa alam. "Ibu, aku tak tega tinggalkan ayah. Tapi di Jakarta, aku juga punya tanggung jawab." Ibu menatapku, matanya redup tapi tenang. "Anakku, jangan khawatir. Usahamu jangan sampai mati. Biar ibu yang jaga ayah, dan ibu bisa bantu kau, Lis." Aku terkejut. "Bagaimana, Bu? Resep kuenya kau bawa?" "Ibu yang bikin adonan, lalu kirim pakai angkutan kampung ke terminal. Dari sana, kau ambil dan selesaikan di Jakarta. Ibu masih kuat. Dan ini, cara ibu mendukungmu." Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Di usia yang seharusnya istirahat, ibuku rela kembali ke dapur, bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya yang sedang berjuang di kota. Seminggu setelah itu, aku kembali ke Jakarta dengan hati yang berat, tapi penuh harap. Dan di sana, setiap pagi, datanglah karung kecil berisi adonan kue, dibungkus daun pisang, diikat rapi disertai catatan kecil dari ibu. "Untukmu, nak, jangan lupa doa sebelum mulai. Usahaku tak berhenti." Malah, rasanya semakin enak. Karena kini setiap gigitan kue itu tak hanya mengandung usahaku, tapi juga doa dan cinta dari dua perempuan yang paling kusayangi, ibuku di kampung, dan diriku yang berusaha di kota. Karena dalam ujian terberat, Allah tak pernah meninggalkanku sendiri. Ia selalu mengirimkan tangan yang membantu. Entah dari suami yang setia,
atau dari ibu yang tak pernah berhenti berdoa. Aku mulai merasakannya sebelum benar-benar terjadi. Ada yang berubah di balik senyum mereka. Nyonya Salma tak lagi menatapku dengan jijik terbuka. Kini matanya menyipit penuh perhitungan. Sepupu-sepupu Raka yang dulu menertawaiku kini diam, tapi diam yang menggerogoti. Seperti rayap yang diam-diam melahap kayu dari dalam. Aku tak menyangka mereka akan turun sejauh ini. Semuanya bermula ketika pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Selamat Mbak Alisa, kami dari panitia resepsi keluarga besar Hendrawan. Kami memesan 200 loyang kue lapis untuk acara pernikahan putri mereka minggu depan. DP sudah kami transfer." Aku terkejut, tapi juga bersyukur. Pesanan sebesar itu bisa mengangkat usahaku ke level baru. Aku bekerja siang malam, membeli bahan tambahan, meminjam oven dari tetangga, bahkan menyewa 2 ibu rumah tangga untuk membantu. Raka rela cuti 2 hari demi mengantarkan bahan baku. Setiap malam, sebelum tidur, kudoakan agar usaha ini jadi jalan berkah, bukan jalan fitnah. Hari H tiba, aku mengantarkan kue-kue itu sendiri, dibungkus rapi dalam kotak putih bersih. Pita sederhana melingkar di tiap tutupnya. Tapi begitu tiba di rumah mewah keluarga Hendrawan, yang ternyata tak lain adalah keluarga sepupu Raka, pintu ditutup di hadapanku. "Siapa bilang kami pesan kue darimu?" tanya Siska, sepupu Raka, dengan senyum dingin yang mengiris. "Tapi, kalian yang kirim pesan. Uang DP-nya pun masuk ke rekeningku." "Uang? Kami tidak mentransfer apa-apa. Kau pasti salah paham. Atau sengaja cari sensasi biar usahamu laku?" Jantungku berdebar kencang. Aku memperlihatkan bukti transfer. Tapi nomor rekeningnya tak dikenal. Dan setelah dicek, ternyata rekening itu sudah ditutup. Aku terjebak. Esok harinya, berita menyebar seperti api di musim kemarau. Di grup arisan keluarga, di grup pengajian, bahkan di pasar, semua orang membicarakan Alisa yang nekat mengirim kue tanpa pesanan, lalu menuduh keluarga Hendrawan menipu. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan. "Kami takut ikut terlibat skandal," kata salah satu dari mereka, suaranya penuh ragu. Aku duduk di dapur, menatap tumpukan kue yang tak laku, kue yang kubuat dengan tangan lelah, dengan doa yang ikhlas, dengan harapan yang tulus. Kini, semuanya jadi bahan gunjingan. Raka memelukku dari belakang. "Ini jelas jebakan, Liz. Mereka takut melihatmu sukses." "Tapi siapa yang percaya, Raka?" Aku tak punya bukti, hanya kata-kataku melawan nama besar keluarga mereka. Malam itu, aku menangis bukan karena kehilangan uang, tapi karena merasa dunia ini tak adil. Aku berusaha jujur, bekerja keras, menjaga nama baik, tapi tetap saja dihancurkan oleh tangan-tangan yang dulu menghinaku. Namun, di tengah keputusasaan, ibuku menelepon. Suaranya tenang, seperti air jernih yang mengalir di bebatuan. "Nak, jangan takut. Allah Maha melihat. Orang yang berbuat jahat mungkin menang hari ini, tapi kebenaran tak pernah mati. Ia hanya tertunda." Kata-katanya menyentuh hatiku. Aku mengingat kembali nasihat ayahku. "Kalau kau jujur, biarlah langit yang jadi saksimu." Maka esok harinya, aku tak menutup usaha. Aku justru membuka pintu lebih lebar. Aku undang tetangga, pelanggan lama, bahkan orang asing yang lewat untuk mencicipi kueku, gratis. "Ini bukti bahwa tanganku tak pernah menipu," kataku pada mereka. Dan perlahan, kepercayaan kembali mengalir. Bukan karena aku membela diri, tapi karena rasa kue itu sendiri yang bicara, jujur, tulus, dan penuh cinta. Karena kejahatan bisa menyamar dalam senyum, tapi kebenaran selalu bersinar meski dibungkus dalam diam. Dan aku memilih diam yang berbicara lewat kerja. Keras, bukan lewat amarah. Fitnah itu datang. Bukan seperti badai, tapi seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti. Awalnya hanya bisik-bisik di warung kopi, cicit-cicit di belakang punggung, tatapan aneh saat aku lewat di pasar. Tapi lama-lama, kabut itu mengental jadi awan hitam yang menutupi langit usahaku. Katanya Alisa pakai pesugihan biar kuenya laris.
Desas-desus itu mulai beredar. Konon, dia campur rambut bayi dalam adonan. Jangan beli kuenya, nanti kena sial. Aku tak percaya telingaku sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang dulu makan kueku dengan senyum kini menuduhku dengan hal-hal yang jauh dari akal sehat. Apalagi dari ajaran agama yang kujunjung tinggi. Pelanggan mulai menjauh. Kotak pesanan yang biasanya penuh kini kosong melompong. Bahkan Bulina, perempuan pertama yang percaya padaku, datang dengan mata waspada. Aku cuma mau tahu, Lis, apa benar kau? Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Aku menatap matanya, lalu perlahan melepas jilbabku. Bukan karena marah, tapi karena ingin ia melihat jelas. Wajahku yang lelah, mataku yang jujur, dan hatiku yang masih utuh. Bu, kalau aku berbuat jahat, biarlah Allah yang menghukum. Tapi kalau kau ragu padaku, ambil 1 loyang kue ini. Masak ulang di rumahmu sendiri, campur dengan bahan apapun yang kau mau. Lalu bagikan pada tetanggamu. Kalau ada yang sakit, aku rela usahaku hancur selamanya. Bulina terdiam. Air matanya menetes. Ia memelukku erat. Maafkan aku, nak. Aku bodoh. Aku lupa. Kau anak yang diajari ibumu berdoa sebelum tidur. Tapi fitnah itu tak berhenti. Bahkan, ada yang datang ke pengadilan agama. Bukan untuk melaporkanku, tapi hanya untuk menyebarkan tuduhan. Mereka ingin namaku hancur, martabatku runtuh, dan usahaku lenyap seperti embun di siang bolong. Saat itulah aku tahu, diam bukan lagi pilihan. Dengan gemetar tapi teguh, aku menghadap ke pengadilan agama. Bukan untuk menggugat, tapi untuk membersihkan nama. Aku bawa semua buku catatan pesanan, nota pembelian bahan, foto kue yang dikirim, bahkan rekaman suara percakapan dengan pelanggan setia. Aku ajak 2 ibu rumah tangga yang membantuku sebagai saksi. Mereka bersumpah di atas Al-Quran bahwa tak pernah kulihat aku melakukan hal-hal yang dituduhkan. Hakim menatapku lama, lalu berkata pelan, "Perempuan sepertimu tak perlu membela diri dengan kata-kata. Cukup dengan cara hidupmu yang lurus." Dan benar, Allah membuka jalan. Media lokal memberitakan kisahku bukan sebagai skandal, tapi sebagai kisah perempuan yang difitnah tapi tetap menjaga akhlak. Ustazah pesantren ternama datang ke rumahku, memelukku, lalu berkata pada jamaahnya, "Kue ini halal karena dibuat oleh tangan yang tak pernah lupa berwudu sebelum bekerja." Perlahan, kepercayaan kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena kini orang tak hanya datang karena enak, tapi karena yakin. Di balik setiap gigitan ada hati yang bersih dan doa yang tulus. Fitnah itu menyakitkan, ya. Tapi ia juga mengajarkanku sesuatu yang berharga. Orang yang pernah diuji dalam kegelapan akan lebih menghargai cahaya, dan cahaya itu bukan datang dari pujian manusia, tapi dari ketenangan hati yang tahu ia tak pernah berkhianat pada prinsipnya. Aku tak menang karena membantah. Aku menang karena tetap diam dalam kebenaran dan membiarkan waktu yang berbicara. Aku tak pernah menyangka bahwa keberkahan akan datang lewat seorang perempuan berjilbab putih yang suaranya lembut, seperti alunan ayat-ayat suci. Namanya Ustazah Nuraini, guru ngaji yang disegani di kalangan pesantren dan komunitas muslimah Jakarta. Ia memesan kue dariku bukan untuk pesta, bukan pula untuk pamer, tapi untuk acara khataman Al-Quran putrinya. "Saya dengar kau perempuan yang sabar dan jujur," katanya saat datang mengambil pesanan sendiri. Hal yang jarang kulihat dari orang seusianya dan sekalibarnya. Matanya menatapku tak dengan rasa iba, tapi dengan penghargaan yang tulus. Dan aku percaya, makanan yang lahir dari hati yang tenang akan membawa berkah bagi yang memakannya. Aku hanya bisa mengangguk, suaraku tercekat. Di tangannya, kue-kue itu terasa seperti amanah, bukan sekadar dagangan. Beberapa hari setelah acara itu, murid-muridnya mulai datang. 1, 2, lalu puluhan. Mereka tak hanya memesan, mereka bercerita. "Ustazah bilang kuenya enak dan hatinya bersih," kata seorang gadis muda sambil tersenyum malu. "Kami ingin mendukung usaha yang halal dan penuh berkah." Pesanan mengalir seperti air bah yang tak terbendung.
Dari acara tahlilan, akikah, hingga pelatihan akhwat di masjid-masjid, tak ada iklan mewah, tak ada promosi di media sosial, hanya mulut ke mulut, dari hati yang percaya ke hati yang ingin percaya. Yang paling mengejutkanku, Ustazah Nuraini mengundangku ke majelis ilmunya. Di tengah ibu-ibu berjilbab rapi dan wajah-wajah yang bersinar ketenangan, ia memperkenalkanku. Ini Alisa. Usahanya kecil, tapi niatnya besar. Ia buktikan bahwa perempuan bisa berjuang tanpa kehilangan akhlak. Aku hampir menangis di sana. Bukan karena dipuji, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sebagai menantu keluarga jatuh, bukan sebagai perempuan miskin yang nekat, tapi sebagai hamba Allah yang berusaha menjalani takdir dengan ikhlas. Raka melihat perubahan itu. Ia tak bicara banyak, tapi malam itu, saat aku lelah menyusun nota pesanan, ia menaruh secangkir teh hangat di sampingku dan berbisik, Allah tak pernah tidur, Liz, ia hanya menunggu waktunya. Dan waktu itu tiba, pesanan kian membludak. Aku harus menyewa ruang kecil di belakang rumah sebagai dapur produksi. Aku mulai merekrut ibu-ibu sekitar, janda, buruh pabrik, ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan. Aku ajari mereka bukan hanya cara membuat kue, tapi juga cara memulai hari dengan doa, cara menjaga niat, dan cara menjauhi iri hati. Kita bukan cuma jual kue, kataku pada mereka suatu sore sambil membagi adonan. Kita jual kejujuran, kita jual harapan, dan yang paling penting, kita jual berkah. Malam-malam aku duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang. Aku ingat hari-hari pertama di dapur kontrakan, ketika aku menangis karena dihina, ketika aku meragukan diriku sendiri. Kini, di tangan yang sama, Allah menitipkan rezeki tak hanya untukku, tapi untuk puluhan keluarga lain. Bukan aku yang hebat, tapi Allah yang maha baik, yang tak pernah membiarkan hambanya bersabar tanpa ganjaran yang indah. Dan restu dari seorang ustazah adalah bukti bahwa di balik setiap doa yang tulus, selalu ada pintu rahmat yang diam-diam terbuka. Dulu aku hanya bermimpi punya kompor yang apinya stabil. Kini, di hadapanku berdiri barisan kompor industri, oven besar yang menghangatkan bukan hanya adonan, tapi juga harapan banyak orang. Dapur kontrakan yang dulu sempit dan lembab kini telah berganti menjadi ruang produksi sederhana. Bukan megah, tapi penuh semangat, doa, dan tawa renyah para ibu yang kini bekerja bersamaku. Pindah dari kontrakan ke rumah yang lebih layak bukan keputusan mudah. Aku sempat ragu, apakah ini bentuk sombong? Apakah aku lupa dari mana datangnya? Tapi Raka meyakinkanku dengan cara yang sederhana. Ini bukan soal naik kelas, Liz. Ini soal memberi ruang bagi keberkahan yang terus mengalir. Kalau dapurmu sempit, bagaimana kau bisa berbagi rezeki dengan orang lain? Dan memang, sejak pindah, usahaku bukan lagi milikku sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari menyapa, para ibu sudah datang. Jilbab mereka rapi, wajah mereka penuh semangat, tangan mereka siap bekerja. Ada Bumina, janda 3 anak yang dulu mengais nasi di tempat sampah, kini ia bangga membawa pulang upah dengan kepala tegak. Ada Siti, gadis muda yang putus sekolah karena ayahnya sakit. Kini ia belajar akuntansi sambil mencatat pesanan. Aku tak memperlakukan mereka sebagai karyawan. Mereka saudaraku. Saat salah satu dari mereka sakit, kami urunan. Saat anak mereka ulang tahun, kami bikin kue kecil bersama. Di sela-sela mengocok adonan, kami saling mengingatkan. Jangan lupa niat ya, ini bukan cuma kerja, ini ibadah. Aku pun mulai menerapkan prinsip yang diajarkan ibuku. Rezeki itu tak diukur dari banyaknya, tapi dari barokahnya. Maka, setiap akhir bulan, kami sisihkan sebagian keuntungan untuk santunan anak yatim dan bantuan bencana. Tak banyak, tapi tulus. Dan justru dari situlah, pesanan semakin mengalir. Seolah langit memberi balasan atas setiap kebaikan kecil yang kami sembunyikan. Raka kini tak lagi bekerja di kantornya. Ia memilih membantuku mengelola operasional, mengatur logistik, mengantar pesanan besar,
bahkan membersihkan lantai saat semua lelah. "Aku tak malu," katanya suatu malam sambil duduk di teras, tangannya memegang gelas teh yang sudah dingin. "Karena ini bukan cuma usahamu, Lis. Ini mimpi kita. Dan mimpi yang dibangun dengan doa tak pernah salah arah." Aku menatapnya, lalu hatiku bergetar. Dulu dia membela aku dari keluarganya. Kini, ia rela turun tangan demi menjaga mimpi yang lahir dari air mata dan ketekunan. Di matanya, aku melihat cinta yang tak pernah pudar. Cinta yang tumbuh justru di tengah badai. Malam itu, setelah semua pulang dan dapur kembali sunyi, aku duduk di tengah ruangan. Aromanya masih hangat, campuran vanila, santan, dan kayu manis. Aku pejamkan mata, dan kuingat hari pertama di dapur kontrakan. Tangan gemetar, hati hancur, harapan nyaris padam. Kini, di tempat yang sama, tapi dengan ruang yang lebih luas, Allah menunjukkan padaku bahwa kesabaran itu tak pernah sia-sia. Ia hanya butuh waktu, ikhtiar, dan sedikit keberanian untuk terus melangkah meski kaki berdarah. Dapur kontrakan mungkin telah berubah, tapi semangat di dalamnya tetap sama. Sederhana, jujur, dan penuh syukur. Karena usaha ini bukan tentang menjadi besar, tapi tentang menjadi berarti. Dan di setiap loyang kue yang keluar dari sini, ada doa yang tak terlihat, ada harapan yang tak pernah menyerah, dan ada cinta yang tetap setia. Dari suamiku, dari ibuku, dan dari Allah yang tak pernah berhenti menyayangiku. Aku tak pernah berniat membalas. Tak pernah pula berharap melihat mereka jatuh. Tapi Allah punya caranya sendiri menyeimbangkan dunia. Dan kali ini, langkahnya terasa begitu dekat, begitu nyata, sampai aku bisa mendengar gemeretak fondasi keangkuhan yang dulu mereka bangun begitu tinggi. Berita pertama datang dari Raka. Ia pulang lebih awal, wajahnya muram, tapi matanya tak lagi membela keluarganya seperti dulu. "Perusahaan paman bangkrut," katanya pelan. Suaranya berat seperti mengangkat beban lama. "Utang menumpuk. Investor kabur. Rumah di Senopati mau disita bank." Aku tak berkata apa-apa. Hanya menatapnya, menunggu apakah ia akan memintaku membantu. Tapi Raka menggeleng. "Aku tahu apa yang mereka lakukan padamu. Aku tak akan memintamu memberi, apalagi memaksa." Aku menggenggam tangannya. "Kau tahu, Raka, aku tak pernah membenci mereka. Tapi aku juga tak bisa berpura-pura lupa. Biarlah waktu yang menentukan." Namun, tak lama setelah itu, angin gosip mulai berhembus dari arah rumah besar itu. Aku mendengarnya dari langganan lama yang kebetulan tetangga keluarga mertua. Nyonya Salma sering terlihat mondar-mandir di halaman. Wajahnya pucat, matanya tajam tapi tak lagi percaya diri. Ia yang dulu tak pernah keluar tanpa perhiasan emas kini sering terlihat memakai baju lama, sepatunya pun sama selama seminggu. Yang paling menusuk, ia mulai menjual perhiasannya diam-diam, lewat tukang emas keliling yang biasa lewat kampung kami. Bulina, yang kebetulan melihat, bercerita padaku sambil berbisik, "Dia malu, Lis, tapi matanya penuh ketakutan." Aku tak merasa menang. Aku hanya merasa sedih. Sedih melihat seorang perempuan yang dulu begitu sombong kini terjebak dalam jerat keserakahannya sendiri. Ia percaya kekayaan adalah benteng, padahal ia hanya pasir yang mudah hanyut oleh air ujian. Suatu sore, saat aku sedang mengawasi pengemasan pesanan untuk acara khitanan di pesantren, seorang kurir datang membawa surat. Amplopnya tebal bertuliskan nama keluarga besar Hendrawan, keluarga Raka. Hatiku berdebar, kukira mereka akan meminta bantuan. Tapi isinya surat undangan. Acara syukuran ulang tahun cucu pertama Nyonya Salma. Mohon kehadiran. Tak ada kata menantu di sana. Hanya namaku, Alisa binti Sulaiman, ditulis kecil, di pojok bawah daftar tamu. Seolah kehadiranku hanya formalitas, bukan kehormatan. Raka memandangku, ragu. "Kau mau pergi?" Aku menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang lahir dari kedamaian. "Ya,
jawabku pelan. Aku akan pergi. Bukan untuk pamer, bukan pula untuk menghinakan. Tapi agar mereka tahu, aku tak lari dari masa lalu. Aku hadir dengan kepala tegak. Bukan karena kaya, tapi karena tak lagi terluka. Malam sebelum acara, aku tak memilih baju mewah. Aku memakai kebaya sederhana, warna gading tanpa rendah berlebihan, dan jilbab putih yang dulu kupakai saat menikah. Di tangan, hanya gelang kayu pemberian ibuku. Tapi di hati, aku membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan jiwa yang lahir dari bertahun-tahun bersabar. Karena kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh, tapi saat kau bisa berdiri di hadapannya tanpa rasa dendam, tanpa rasa takut, dan tanpa kehilangan jati dirimu. Dan malam itu, aku tahu Nyonya Salma mulai gelisah bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan harga diri. Sedangkan aku baru saja menemukannya kembali. Malam itu, lampu kristal di ruang makan keluarga Hendrawan menyala terang. Terlalu terang hingga bayangan keangkuhan mereka terpantul jelas di lantai marmer. Aku duduk di ujung meja, di kursi yang sengaja ditempatkan jauh dari pusat percakapan, seolah kehadiranku hanya pelengkap daftar tamu, bukan bagian dari keluarga. Acara syukuran berlangsung megah, meski terasa dipaksakan. Bunga-bunga mahal, prasmanan berlimpah, dan gelak tawa yang terdengar lebih seperti upaya menutupi kegelisahan. Nyonya Salma duduk di kepala meja, memakai gaun sutra yang mungkin terakhir kalinya ia beli sebelum krisis melanda. Matanya sesekali menyapuku, dingin, penuh perhitungan. Seperti pedagang yang menilai apakah barang dagangannya masih layak ditawar. Lalu, di tengah santapan, ia berbicara, suara rendah, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Alisa, kuenya laku ya sekarang, sampai bisa beli rumah sendiri?" katanya, sambil menyendok sup dengan gerakan angkuh. Aku menunduk sejenak, lalu menatapnya lurus. "Alhamdulillah, Bu. Rezeki yang cukup dari usaha yang halal." Ia tersenyum getir. "Usaha? Kau masih menyebut jualan kue sebagai usaha? Keluargamu tetap miskin, Alisa. Darahmu tetap rendah. Jangan sombong hanya karena kini kau punya uang lebih." Ruangan hening. Bahkan suara sendok beradu piring terasa mengganggu. Raka langsung berdiri, wajahnya memerah, tapi aku meletakkan tangan di lengannya, menahannya. Ini bukan waktunya emosi. Ini waktunya kebenaran berbicara. Tanpa amarah, tanpa dendam, aku menarik napas dalam, lalu berkata pelan, tenang, tapi tegas. "Ibu, kemuliaan bukan diukur dari darah yang mengalir di urat, tapi dari takwa yang mengalir di hati. Ayahku memang buruh tani, tapi ia tak pernah mencuri sesuap nasi. Ibuku jualan sayur keliling, tapi ia tak pernah iri pada tetangga yang punya mobil. Mereka miskin dalam harta, tapi kaya dalam akhlak. Dan itu warisan yang jauh lebih berharga daripada gelar keluarga." Nyonya Salma memucat, matanya berkilat, bukan marah tapi terluka. Karena untuk pertama kalinya, ia tak bisa membantahku dengan uang atau nama besar. Aku tak menyerang, tapi kata-kataku menusuk tepat di tempat luka batinnya. Ia tahu keluarganya kini kosong, tanpa harta, tanpa martabat, tanpa prinsip. Salah satu bibi mencoba menengahi dengan tawa canggung. "Ah, sudahlah, ini acara senang-senang. Tapi aku sudah berdiri. Terima kasih atas undangannya, Ibu," kataku pada Nyonya Salma, suaraku tetap lembut. "Semoga cucu ibu tumbuh jadi anak yang rendah hati, jujur, dan tak pernah meremehkan orang lain, karena itu lebih berharga daripada warisan emas." Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, angin malam menyapu wajahku, mendinginkan api yang sempat membara di dada. Raka menyusul, memegang tanganku erat. "Kau luar biasa, Lis," bisiknya. Aku menggeleng. Aku hanya lelah berpura-pura tak terluka. Dan malam itu, di perjalanan pulang aku tak menangis. Aku merasa lega, seperti batu besar yang akhirnya jatuh dari punggung setelah bertahun-tahun kubawa diam-diam. Karena penghinaan terakhir itu,
Meski menyakitkan, justru membersihkan sisa-sisa luka lama, iya. Mengingatkanku, aku tak perlu izin dari siapa pun untuk menjadi mulia. Dan kejatuhan, keluarga itu bukan balasanku, tapi pelajaran. Darinya bahwa kesombongan di atas harta adalah bangunan di atas pasir. Cukup satu badai kecil dan semuanya runtuh, tanpa suara, tanpa belas kasihan. Hujan turun deras malam itu. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang seolah ikut menangisi akhir dari sebuah dinasti kesombongan. Aku tahu sesuatu telah runtuh ketika Raka pulang dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam surat berlogo bank yang basah di ujungnya. Rumah itu disita besok pagi, katanya suaranya serak, seperti suara pohon tua yang akhirnya tumbang. Mereka tak punya tempat tinggal. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menatap jendela, melihat tetesan hujan mengalir seperti air mata langit. Di dalam hati, tak ada kepuasan. Tak ada dendam yang terpuaskan. Yang ada hanya kesedihan yang dalam. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka jatuh tanpa sempat belajar. Beberapa hari sebelumnya, rumor sudah merebak. Investasi properti keluarga Hendrawan ambruk karena praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Mitra bisnis kabur membawa dana. Utang menumpuk seperti tumpukan dosa yang tak pernah diakui. Dan kini, dunia yang dulu mereka sombongkan, rumah megah, mobil mewah, nama besar, lenyap dalam sekejap, seperti embun yang menguap di bawah terik. Yang paling menyayat, mereka tak punya siapa-siapa. Teman-teman dekat yang dulu sering makan malam di meja marmer mereka kini menghilang. Kerabat yang biasa meminta bantuan tiba-tiba sibuk. Bahkan pelayan lama yang sudah puluhan tahun mengabdi pun tak sanggup menampung mereka. Rumahnya sendiri sempit. Anaknya baru lahir. Aku mendengar semua itu dari Bu Minah, yang kebetulan punya saudara jauh bekerja di kantor notaris yang menangani penyitaan. Nyonya Salma menangis di depan gerbang rumahnya. Cerita Bu Minah sambil mengocok adonan. Katanya dia takut jadi bahan tertawaan. Hatiku bergetar. Aku teringat wajahnya yang dulu begitu angkuh, mulutnya yang tak segan menghina, matanya yang selalu memandang rendah. Kini, ia hanyalah perempuan tua yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Raka duduk di sudut dapur, kepalanya menunduk. Aku ingin membantu, Liz, tapi aku tak tahu bagaimana. Mereka menyakitimu, mereka meremehkanmu. Aku takut, jika kau membantu, mereka akan menganggapmu lemah. Aku mendekat, lalu meletakkan tangan di punggungnya. Aku tak membantu karena mereka layak, Raka. Aku membantu karena aku tak ingin jadi seperti mereka. Aku tak ingin keberhasilanku ternoda oleh ketidakberperi kemanusiaan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Di hatiku bertanya, apakah ini adil? Mereka yang dulu menghinaku kini membutuhkan belas kasihku, tapi jawabannya datang perlahan, seperti embusan angin pagi. Keadilan bukan tentang membalas. Keadilan adalah memberi setiap jiwa kesempatan untuk belajar, bahkan jiwa yang pernah menyakitimu. Keesokan harinya, kabar itu resmi. Keluarga Hendrawan kehilangan rumah, usaha, dan nama baik. Mereka pindah entah kemana. Kabarnya, menumpang di rumah sepupu jauh yang kecil dan sederhana. Dunia yang dulu mereka banggakan kini runtuh dalam debu, tanpa upacara, tanpa hormat. Dan di tengah reruntuhan itu, aku tak merasa menang. Aku hanya merasa manusia. Karena kejatuhan mereka bukan kemenanganku, tapi cermin yang mengingatkanku. Jangan pernah sombong, meski dunia mulai memujimu. Sebab Allah Maha Kuasa mengangkat yang hina dan merendahkan yang angkuh dalam satu hembusan takdir. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat celah daun jendela dapurku, hangat, tenang, seolah alam tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Aku sedang mengajari Siti cara mengocok adonan agar mengembang sempurna. Ketika Bu Minah datang tergesa-gesa, wajahnya pucat. Mbak Alisa, mereka di luar, di teras depan. Aku tahu siapa mereka. Tanpa sepatah kata, aku melepas celemek, merapikan jilbab,
lalu berjalan pelan ke depan. Dan di sana, di teras rumah sederhana yang dulu kubangun dengan keringat dan doa, berdiri mereka. Nyonya Salma, Raka Spaman, dan Siska. Tapi bukan seperti dulu. Tak ada gaun sutra, tak ada kalung emas, apalagi aroma parfum mahal. Mereka memakai baju lusuh yang jelas bukan milik mereka. Mungkin pinjaman. Wajah Nyonya Salma terlihat lebih tua, matanya sembab, tangannya gemetar menggenggam tas kain kecil yang sudah pudar warnanya. Mereka tak menatapku. Mata mereka menunduk seolah tanah di terasku lebih layak dipandang daripada wajahku. Alisa, suara Nyonya Salma parau seperti daun kering yang diinjak. Kami butuh bantuan. Kata itu bantuan terdengar asing di mulutnya. Dulu ia menganggapku tak layak bahkan untuk duduk di mejanya. Kini, ia datang memohon dengan suara yang hampir patah. Aku diam sejenak. Bukan karena benci, bukan pula karena ingin mempermalukan. Aku hanya memberi waktu pada hatiku untuk memastikan ini bukan momen balas dendam. Ini adalah ujian terakhir dari Allah. Apakah aku masih mampu berbuat baik pada yang pernah menyakitiku? Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Ia tak berkata apa-apa, tapi matanya memintaku untuk tetap menjadi diriku, perempuan yang sabar, bukan yang dendam. Aku melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan Nyonya Salma. Aku tak memeluknya, aku tak pula menyalaminya dengan hangat, tapi aku tak menutup pintu. Masuklah, kataku pelan. Mereka terkejut. Siska menatapku seolah tak percaya. Nyonya Salma ragu-ragu, lalu akhirnya melangkah masuk. Tapi seperti orang asing yang takut menginjak lantai suci. Di ruang tamu kecil yang dindingnya dihiasi kaligrafi sederhana dan rak buku anakku, aku menawarkan teh. Mereka menolak dengan gelengan kecil. Keheningan mencekam, penuh beban yang tak terucap. Akhirnya Nyonya Salma berbicara. Suaranya hampir tak terdengar. Kami tak punya tempat tinggal. Tidak ada yang mau menampung kami. Bahkan saudara jauh sudah penuh. Ia menelan ludah lalu menatapku. Untuk pertama kalinya sejak datang. Kami tahu, kami tak layak memintamu, tapi kami tak punya siapa-siapa lagi. Hatiku bergetar. Aku melihat bukan perempuan angkuh yang dulu menghina darahku, tapi manusia yang lelah, hancur, dan akhirnya rendah hati. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan ke kamar, membuka laci meja rias, dan mengambil amplop coklat yang sudah kusiapkan sejak kabar kebangkrutan mereka tersebar. Di dalamnya, ada cukup uang untuk modal usaha kecil, jualan kue kering, mungkin, atau warung kelontong. Dan di dalam amplop itu, kuselipkan secarik kertas berisi nomor telepon. Bulina dan Ustazah Nuraini, dua orang yang bisa membimbing. Mereka memulai hidup baru dengan cara yang benar. Aku menyerahkan amplop itu ke tangan Nyonya Salma. Ia menerimanya dengan gemetar, lalu membukanya, matanya membesar. Ini bukan pemberianku, kataku, suaraku tenang tapi tegas. Ini rezeki dari doa yang dulu kalian remehkan. Air matanya jatuh. Bukan air mata kepahitan. Ya, tapi air mata penyesalan yang tulus. Dan di sanalah, di ruang tamu sederhana yang dulu tak layak bagi mereka, keangkuhan akhirnya mati, terkubur dalam diam, dan digantikan oleh rasa malu yang justru menjadi awal dari pertobatan. Aku menatap wajah Nyonya Salma, wajah yang dulu kubenci dalam diam, kini kubaca seperti kitab yang akhirnya terbuka. Di balik keriput usia dan mata yang sembab, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya, kerendahan hati. Bukan kerendahan yang dipaksakan, tapi yang lahir dari puing-puing keangkuhan yang runtuh. Ia memegang amplop itu erat-erat, seolah itu satu-satunya pelampung di tengah lautan malu. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Mungkin karena ia tahu, tak ada permintaan maaf yang cukup untuk menutup luka bertahun-tahun. Raka berdiri di belakangku, diam. Ia tak diikut campur. Ia tahu ini bukan urusannya lagi. Ini antara aku dan perempuan yang pernah menghina ibuku.
meremehkan ayahku, dan nyaris menghancurkan harga diriku. Tapi aku tak ingin menghancurkannya balik. Aku hanya ingin ia melihat bahwa perempuan yang dulu ia anggap sampah kini berdiri tegak, bukan karena uang, tapi karena iman yang tak goyah. Uang ini bukan hadiah, kataku pelan. Suaraku seperti angin yang menyapu daun kering. Ini modal. Untuk kalian mulai lagi, dengan cara yang jujur, dengan tangan yang tak lagi sombong. Nyonya Salma mengangguk, air matanya jatuh di atas amplop. Aku tak tahu harus berkata apa, Alisa. Katakan saja terima kasih, bukan padaku, tapi pada Allah. Karena dialah yang masih memberi kalian kesempatan. Siska, yang dulu paling kejam menertawaiku, kini menunduk dalam-dalam. Ia tak berani menatapku. Mungkin karena ia ingat setiap kata pedas yang pernah dilontarkannya. Setiap ejekan tentang kue warung dan darah rendah. Aku tak menyalahkan mereka. Aku malah merasa kasihan. Karena selama ini, mereka hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Penjara kesombongan, prasangka, dan keangkuhan kelas. Dan kini, setelah tembok itu runtuh, mereka baru sadar. Di luar sana, dunia tak peduli pada nama besar atau rekening bank. Dunia hanya menghargai akhlak. Setelah mereka pergi, dengan langkah berat dan kepala tertunduk, aku kembali ke dapur. Di sana, para ibu sedang tertawa kecil sambil menghias kue untuk pesanan lebaran. Aromanya hangat, suasananya damai. Di tengah keriuhan itu, Raka mendekat, memelukku dari belakang. Kau luar biasa, bisiknya. Aku tak yakin aku bisa sebaik itu. Aku bersandar di punggungnya, menatap tangan-tanganku yang penuh tepung. Tangan yang dulu dianggap tak layak, kini jadi sumber berkah bagi banyak orang. Bukan aku yang baik, Raka, jawabku pelan. Tapi Allah yang menjagaku agar tak berubah jadi seperti mereka. Karena yang paling menakutkan bukan saat kita jatuh, tapi saat kita naik, lalu lupa daratan. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di beranda bersama Zahra, putri kecilku yang baru saja belajar mengaji. Ia memelukku, lalu bertanya polos, "Bu, kenapa tadi nenek itu menangis?" Aku mengelus rambutnya yang lembut. Karena ia baru saja belajar sesuatu yang sangat penting, Nak. Apa itu, Bu? Bahwa kemuliaan sejati bukan dari rumah mewah atau baju bagus, tapi dari hati yang mau mengakui kesalahan. Zahra mengangguk, lalu tertidur di pangkuanku, damai, polos, penuh cinta. Dan di bawah langit yang penuh, beberapa minggu berlalu sejak hari mereka datang memohon, musim hujan mulai reda, digantikan oleh hangatnya matahari pagi yang menyinari halaman kecil tempat Zahra bermain. Aku kembali tenggelam dalam ritme usaha, mengocok adonan, mengawasi produksi, mengajar para ibu cara menjaga niat di balik setiap gerakan tangan. Namun, bayangan wajah Nyonya Salma masih menghantui hatiku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pertanyaan. Apakah cukup memberi uang? Apakah itu benar-benar menutup luka lama? Lalu suatu sore surat kecil datang. Bukan amplop mewah, bukan pula surat resmi. Hanya kertas buram yang dilipat rapi, dikirim tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu dari siapa. Tulisannya khas, tegak, rapi. Dulu sering kulihat di undangan arisan keluarga besar yang tak pernah mengundangku dengan tulus. Alisa yang baik, uang yang kau beri kami gunakan untuk menyewa kios kecil di pasar lama. Kami mulai jualan kue kering. Resep sederhana, tanpa embel-embel. Kami belajar dari nol, dari cara menghitung untung rugi, hingga cara tersenyum pada pembeli. Aku tak meminta maaf lewat surat ini, karena kata-kata itu terlalu ringan untuk menutup luka yang kugores bertahun-tahun. Tapi ketahuilah, setiap kali aku mengocok adonan, aku teringat padamu. Dan setiap kali aku menunduk menyapa pelanggan, aku belajar arti kerendahan yang dulu kau miliki, tapi tak kuhargai. Semoga Allah membalas kebaikanmu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Salma, air mataku jatuh di atas kertas itu. Bukan karena sedih, bukan pula karena menang,
tapi karena lega. Lega bahwa ia akhirnya melihat bukan hanya keberhasilanku, tapi jalan panjang yang kutempuh dengan sabar, doa, dan harga diri yang tak pernah kugadaikan. Raka membaca surat itu setelahku. Ia tak berkata apa-apa, hanya memelukku erat, pelukan yang penuh pengertian, seperti pelukan yang mengatakan, "Kau telah melalui semuanya dengan mulia." Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang, dan mengingat masa-masa kelam dulu. Hari pertama di rumah mewah itu, ejekan di arisan keluarga, fitnah yang hampir mengubur usahaku. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang kini telah berlalu. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku telah menguburnya dengan keikhlasan. Aku sadar, maaf yang sesungguhnya bukanlah kata yang diucapkan, tapi ruang yang diberikan agar orang lain bisa pulih tanpa rasa malu. Aku tak menuntut Nyonya Salma minta maaf. Aku tak perlu ia berlutut atau memujiku. Cukup ia mengakui kesalahannya dalam diam, lalu berusaha memperbaiki diri, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, Bulina datang dengan wajah berseri. "Kau tahu, Lis, ibu mertuamu, maksudku Nyonya Salma, sekarang jualan di pasar. Ramah sekali!" Bahkan dia bilang pada pelanggan, "Ini resepnya belajar dari Alisa, perempuan hebat yang sabar dan jujur." Aku tersenyum. Ternyata kebaikan itu menular, bahkan pada hati yang dulu beku. Zahra yang sedang menggambar di lantai, mendongak dan bertanya, "Bu, sekarang nenek baik, ya?" Aku mengelus kepalanya. "Iya, nak. Karena semua orang bisa berubah, selama mereka mau belajar. Dan di sanalah aku menemukan kedamaian sejati. Bukan dalam balas dendam, bukan dalam pujian, tapi dalam keheningan hati yang tak lagi menyimpan dendam. Karena maaf sejati adalah ketika kau tak lagi merasa perlu mendengar kata maaf dari mulut orang yang menyakitimu. Kau sudah membebaskan dirimu jauh sebelum ia meminta pengampunan. Dan disitulah Allah tersenyum, karena hambanya akhirnya belajar bahwa kemenangan tertinggi adalah memaafkan tanpa syarat, tanpa suara, dan tanpa sisa luka. Usahaku tak lagi hanya soal tepung, gula, dan telur. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih. Aliran kecil dari rahmat yang mengalir dari dapur sederhana ini ke hati banyak orang. Setiap kue yang kubuat kini lahir bukan hanya dari resep turun-temurun, tapi dari niat yang kusucikan sebelum fajar. Ya Allah, jadikan ini jalan kebaikan, bukan hanya untuk perut, tapi untuk jiwa. Aku mulai menyisipkan sesuatu yang tak terlihat dalam setiap kemasan. Ayat pendek tentang syukur, hadis tentang kejujuran, atau kalimat penyemangat. Rezeki tak datang dari banyaknya pesanan, tapi dari keberkahan niat. Awalnya pelanggan bingung, tapi lama-lama mereka justru menunggu-nunggu pesan kecil itu. Bahkan ada yang menyimpan potongan kertas itu di dompet, sebagai pengingat di tengah kesibukan dunia. "Kuenya enak, Mbak," kata seorang pelanggan muda suatu hari. Matanya berkaca-kaca, tapi yang bikin aku balik lagi adalah kalimat di bawah kemasannya. "Kemarin aku hampir menipu, bos, tapi ingat tulisanmu. Jujur itu berat, tapi surganya ringan." Aku urungkan niatku. Hatiku bergetar. Aku tak pernah bermimpi usahaku bisa jadi pengingat kebaikan. Tapi Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Bersama Ustazah Nuraini, aku membuka pelatihan gratis setiap bulan, Dapur Berkah, untuk perempuan kurang mampu. Di sana, kami tak hanya mengajari cara membuat kue, tapi juga cara memulai hari dengan zikir, menjaga lisan saat bekerja, dan menjauhi iri hati pada sesama. Aku ingin mereka tahu, usaha kecil pun bisa jadi ibadah, selama niatnya lurus dan caranya benar. Para ibu yang dulunya ragu, kini datang dengan semangat baru. Bu Minah, yang dulu malu karena jadi janda miskin, kini punya usaha kecil sendiri dan jadi mentor di kelas kami. Siti, gadis muda yang putus sekolah,
Sekarang aktif mengajar ngaji di TPQ sambil kelola pesanan kue dari lingkungan pesantren. Raka melihat semua ini dengan senyum yang jarang kulihat sebelumnya. Senyum yang damai, penuh syukur. Dulu aku berpikir, kita hanya perlu bertahan hidup, katanya suatu malam sambil duduk di teras. Tapi kau ubah hidup kita jadi berkah untuk orang lain. Aku menatap langit, di mana bintang-bintang berkedip seperti mata malaikat yang tersenyum. Ini bukan kerjaku, Raka. Ini semua karena Allah tak pernah berhenti percaya padaku, meski aku sering ragu pada diriku sendiri. Kini, saat orang memesan kue Alisa, mereka tak hanya datang karena rasanya. Mereka datang karena yakin. Di balik setiap lapis kue, ada tangan yang berwudu sebelum bekerja, ada mulut yang tak menggunjing saat mengocok adonan, dan ada hati yang selalu berdoa agar usaha ini tak jadi ujian, tapi jadi jalan menuju ridhanya. Anakku, Zahra, kini suka membantu membungkus kue. Ia menempelkan stiker kecil bergambar bulan sabit dan bintang, lalu berkata, "Ini buat orang-orang biar ingat Allah, Bu." Aku memeluknya erat, air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Dari dapur kontrakan yang dulu jadi tempat tangisku, kini lahir generasi yang belajar. Rezeki yang halal itu tak hanya mengenyangkan, tapi juga membersihkan jiwa. Dan di sanalah aku menemukan makna sejati dari kesuksesan. Bukan saat namamu dikenal, tapi saat kehadiranmu membuat orang lain ingat padanya. Karena bisnis ini bukan milikku lagi, ia milik Allah yang mempercayakanku menjadi saluran rahmat untuk sesama. Ada saat-saat dalam hidup ketika cinta tak lagi diukur dengan kata-kata manis atau hadiah mewah, tapi dengan kehadiran yang diam, dengan tangan yang rela memegang sapu saat kau kelelahan, dengan mata yang tetap menatapmu penuh percaya meski dunia berusaha mengaburkan cahayamu. Dan Raka adalah laki-laki yang mencintaiku bukan hanya dalam musim semi, tapi juga di tengah badai yang paling mengganas. Dulu, ia berani melawan keluarganya demi aku. Kini, ia rela turun dari menara karier yang pernah ia bangun, hanya untuk mengantar pesanan kue di tengah hujan atau membersihkan loyang yang berkerak di malam hari. Ia tak pernah mengeluh, malah tak pernah berkata, ini bukan tugasku." Baginya, setiap tetes keringat yang kucurahkan adalah bagian dari mimpi kami. Dan ia memeluk mimpi itu seerat ia memelukku di malam-malam sunyi. Aku ingat suatu malam, setelah acara besar di sebuah pesantren, aku pulang larut dengan tubuh letih dan hati kosong. Pesanan terlalu banyak, salah satu oven rusak, dan Zahra demam. Aku duduk di lantai dapur, menatap tumpukan piring kotor, air mataku jatuh tanpa suara. Tiba-tiba, lengan hangat melingkar di sekitar bahuku. Raka tak bicara, ia hanya duduk di sampingku, lalu perlahan mengambil kain lap dan mulai membersihkan meja. Satu persatu, piring itu ia cuci, loyang ia keringkan, remah-remah ia sapu. Saat selesai, ia duduk lagi di sampingku, lalu berbisik, "Kau istirahat dulu, besok pagi semuanya akan terasa lebih ringan." Dan benar, esok paginya dunia terasa lebih terang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tahu, aku tak sendiri. Ia tak pernah membandingkanku dengan siapapun, apalagi dengan bayangan perempuan sempurna yang dulu diidam-idamkan keluarganya. Baginya yang aku cukup dengan kebaya lusuhku, cukup dengan tangan yang penuh kapalan, cukup dengan doa sederhana yang kubaca sebelum tidur. Saat usahaku mulai dikenal, banyak yang bertanya, kapan Alisa buka cabang di luar kota? Kapan jadi brand besar? Tapi Raka selalu mengingatkanku, jangan kejar nama, Lis, kejar berkah. Kalau Allah ridha, satu dapur kecil pun bisa memberi makan ratusan hati. Dan di balik setiap keputusan besar, ia selalu ada. Bukan sebagai bos, tapi sebagai sahabat. Ia yang menghitung keuangan dengan teliti. Ia yang mengantar pesanan ke pelosok kota saat kurir libur. Ia yang menemani Zahra belajar mengaji sementara aku sibuk di dapur. Suatu sore, saat kami duduk di beranda menatap matahari terbenam, Zahra bertanya,
"Ayah, kenapa ayah selalu bantu ibu?" Raka menatapku sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang penuh arti, seperti senyum orang yang tahu rahasia langit. Karena ibu adalah bidadari yang rela turun ke bumi hanya untuk menjaga hati ayah. Dan ayah hanya ingin memastikan ia tak pernah menyesal turun. Air mataku menggenang. Aku tak pernah bilang padanya betapa ucapannya itu menyelamatkanku berkali-kali dari rasa tak cukup, dari rasa tak layak, dari bayangan masa lalu yang terus menghantui. Cinta Raka bukan cinta yang membuatku lupa diri. Ia adalah cinta yang mengingatkanku bahwa aku berharga. Bukan karena apa yang kumiliki, tapi karena siapa aku di matanya di hati Allah dan di rumah kecil ini. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus berlari, ia tetap di sini, berdiri di sampingku. Tak perlu bersorak, tak perlu dipuji. Cukup dengan diam yang setia dan tangan yang tak pernah melepaskan. Karena laki-laki sejati bukan yang menjanjikan istana, tapi yang rela membangun pondok dari sisa-sisa impian yang pernah hancur, lalu menjadikannya surga dengan cinta yang tak pernah goyah. Zahra lahir di musim hujan saat langit menangis lembut dan bumi basah oleh harapan baru. Aku menggendongnya untuk pertama kali dengan tangan yang masih beraroma tepung dan vanila, seolah takdir ingin mengingatkanku. Kehidupan ini terus berputar, dan dari setiap luka, Allah menumbuhkan cinta yang lebih murni. Kini, di usianya yang belum genap 5 tahun, Zahra telah menjadi guru kecilku, guru yang mengajarkanku arti kesederhanaan, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Ia tak tahu masa laluku yang penuh hinaan. Ia hanya tahu, ibunya membuat kue, ayahnya tersenyum setiap pulang kerja, dan rumah ini penuh doa sebelum tidur. Setiap pagi sebelum aku menyalakan kompor, Zahra datang menghampiri dengan jilbab kecilnya yang kadang miring, membawa sajadah mini dan Al-Quran bergambar. "Bu, kita baca doa dulu ya," katanya dengan suara lirih tapi tegas. Aku selalu berhenti, melepas celemek, duduk di lantai bersamanya, lalu mendengar ia melafalkan surat Al-Fatihah dengan pelan, kadang salah huruf, tapi hatinya lurus seperti anak panah yang mengarah ke langit. "Doa itu senjata kita, Nak," bisiku suatu hari sambil mengelus rambutnya. "Iya, Bu. Nenek bilang dulu, doa ibu pernah bikin Allah datang bantu." Aku terkejut. "Nenek? Nenek yang mana?" "Nenek Salma. Waktu dia bantu jualan di pasar, dia cerita, ibumu menang karena doanya tak pernah putus, meski dunia menutup pintu." Hatiku bergetar. Ternyata Nyonya Salma tak hanya berubah. Ia mulai menceritakan kisahku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelajaran. Zahra tumbuh di antara aroma adonan, suara mixer, dan tawa para ibu yang bekerja di dapur. Ia tak pernah melihat ibunya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai perempuan yang selalu mencuci tangan sebelum memegang adonan, yang tak pernah lupa sedekahkan 1 loyang kue untuk anak yatim, dan yang selalu berkata, "Kalau kau jujur, Allah pasti jaga usahamu." Suatu hari ia datang padaku dengan wajah serius. "Bu, besok Zahra mau jual kue sendiri." Aku tertawa kecil. "Oh ya, untuk siapa?" "Untuk teman-teman di TPQ. Mereka bilang kue Bu enak, tapi Zahra mau bikin sendiri. Biar mereka tahu, anak kecil juga bisa kerja sama Allah." Aku memeluknya erat. Di pelukannya yang kecil, aku merasakan kekuatan yang tak terhingga. Kekuatan iman yang belum tercemar dunia. Yang masih percaya bahwa kebaikan selalu menang, bahwa doa selalu didengar, dan bahwa cinta itu tak perlu dibayar dengan emas. Malam itu, aku menatapnya tidur. Wajahnya damai, bibirnya sesekali bergerak seperti sedang berdoa dalam mimpi. Dan aku berbisik pada langit, "Ya Allah, jadikan ia lebih baik dariku. Jangan biarkan ia lupa dari mana ia berasal. Dan jadikan kami, orang tuanya, jalan baginya menujumu, bukan penghalang." Karena anak-anak adalah cermin masa depan, dan Zahra, dengan jilbab miring dan suara lantangnya mengaji, adalah bukti bahwa dari dapur kontrakan yang dulu jadi tempat tangisku, kini lahir generasi yang belajar. Rezeki itu bukan tentang seberapa besar kau mengumpulkan,
tapi seberapa tulus kau berbagi. Dan di setiap langkah kecilnya, aku melihat harapan, bukan hanya untuk keluargaku, tapi untuk dunia yang kelak ia warisi. Karena dari tangan kecil yang belajar jujur sejak dini, Allah menumbuhkan pohon kebaikan yang buahnya akan dinikmati oleh banyak hati yang kelaparan akan cahaya. Matahari sore menyapu halaman rumah kami dengan lembut, seperti tangan ibu yang mengusap rambut anaknya sebelum tidur. Di teras depan, Zahra duduk bersila, menghitung uang receh dari jualan kue pertamanya bersama teman-teman TPQ. Raka duduk di ayunan kayu, membaca buku sambil sesekali tersenyum melihat putri kami yang penuh semangat. Di dapur, para ibu tertawa kecil sambil menyiapkan adonan untuk pesanan besok. Aroma kayu manis dan santan mengalun seperti doa yang tak pernah berhenti. Aku berdiri di ambang pintu, memandang semua ini, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ini bukan akhir perjuangan. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Kisahku bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang kekayaan atau popularitas. Ini adalah kisah tentang perempuan yang pernah diinjak, tapi memilih berdiri, bukan dengan amarah, tapi dengan sabar. Yang pernah dihina, tapi memilih memaafkan. Bukan karena lemah, tapi karena kuat. Yang pernah diremehkan, tapi memilih membuktikan. Bukan dengan pamer, tapi dengan kerja keras yang diam-diam berbicara. Aku tak tahu apakah dunia akan mengingat namaku, tapi aku berharap, jika ada yang membaca kisah ini, mereka tak melihatku sebagai pahlawan, melainkan sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, meski seluruh dunia berpaling. Nyonya Salma kini hidup sederhana, tapi damai. Ia tak lagi menyebut dirinya Nyonya, hanya Bu Salma, penjual kue di pasar yang ramah dan rajin sedekah. Siska yang dulu paling kejam menertawaiku, kini sering mengirimkan bunga kecil ke tempat usahaku tanpa nama, hanya secarik kertas. Terima kasih telah mengajarkanku arti harga diri. Tak ada permusuhan lagi, tak ada dendam yang mengendap, hanya rasa malu yang berubah jadi rasa hormat, dan hormat yang tumbuh jadi kebaikan. Aku tak pernah bermimpi dapur kontrakan kecil itu akan menjadi jalan rezeki bagi puluhan keluarga, tapi Allah tahu. Ia tahu betapa aku berdoa di tengah malam, menangis diam-diam, memohon kekuatan untuk tak menyerah. Dan ia jawab, bukan dengan harta, tapi dengan hati yang tetap bersih di tengah godaan kesuksesan. Hari ini, saat orang bertanya, apa rahasia kesuksesanmu, Alisa? Aku hanya tersenyum dan menjawab, doa yang tak putus, tangan yang tak malas, dan hati yang tak pernah berhenti bersyukur, meski hanya punya sebutir beras. Sahabatku yang membaca kisah ini, jika kau pernah dihina karena asalmu, jika kau pernah diremehkan karena kekuranganmu, jika kau pernah merasa dunia tak adil, ingatlah, Allah tak mengukur kemuliaanmu dari gelar, harta atau darah yang mengalir di nadimu. Ia mengukurnya dari keteguhanmu saat jatuh, dari kesabaranmu saat disakiti, dan dari keikhlasanmu saat akhirnya kau mampu memberi meski dulu kau hanya menerima luka. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah malu memulai dari bawah, dan jangan pernah ragu di balik setiap air mata yang kau sembunyikan. Allah sedang menyiapkan sorot cahaya yang akan membuat dunia melihat betapa mulianya dirimu. Kisah ini bukan hanya milikku, iya, milik setiap perempuan yang berjuang dalam diam. Milik setiap ibu yang rela menahan lapar demi anaknya, milik setiap hati yang masih percaya bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Pernahkah kau merasa dihina hanya karena latar belakangmu? Apa yang membuatmu tetap bertahan? Karena mungkin dari komentarmu ada seseorang di luar sana yang sedang menangis dan butuh tahu ia tak sendiri. Alisa, dari dapur kontrakan menuju rahmatnya saudariku yang dirahmati Allah, kisah ini bukanlah dongeng yang dihiasi kemewahan, melainkan kenyataan yang dibalut kesabaran. Sebuah bukti nyata bahwa Allah tak pernah tidur, meski hambanya sedang terluka dalam diam.
Di balik setiap penghinaan ada ujian, di balik setiap fitnah ada pelajaran, dan di balik setiap air mata yang tumpah di malam sunyi, ada doa yang sedang dinaikkan oleh malaikat ke langit tertinggi. Ingatlah selalu, orang yang dizalimi doanya mustajab, maka jangan pernah biarkan kebencian mengotori lidahmu. Cukuplah sabar dan tawakal menjadi senjatamu, dan biarkan Allah yang membalas dengan caranya yang paling indah. Jangan sombong saat kau naik, jangan putus asa saat kau jatuh, karena dunia ini fana, tapi akhlakmu, imanmu, dan keteguhanmu dalam menjaga harga diri dengan cara yang diridainya, itulah yang akan menyertainya di alam abadi. Semoga kisah Alisa menjadi pelita bagi hati yang sedang gelap, pengingat bagi yang lupa, dan penguat bagi yang lelah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sungguh, janjinya tak pernah ingkar, jika engkau tergerak, jangan hanya diam. Bagikan kisah ini agar lebih banyak hati percaya bahwa dari dapur kecil yang penuh doa, Allah mampu membangun kerajaan berkah yang tak akan runtuh oleh angin kesombongan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk hamba yang sabar, pemaaf, dan senantiasa bersyukur, dalam susah maupun senang, ditutup dengan harapan, doa dan cinta yang tulus,